Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Nurpadilah dari program studi PGSD, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yang berjudul menganalisis bahasa dan sastra dalam buku bahasa Indonesia kelas 5 SD. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Pajar Nugraha, MPD. Sebelum kita menganalisis buku Bahasa Indonesia kelas 5 SD pada bab 2, kita perlu tahu apa itu struktur bahasa. Struktur bahasa adalah susunan sistematis dari unsur-unsur bahasa yang membentuk satuan bahasa seperti kata, frasa, klausa, kalimat, hingga wacana. Struktur ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan untuk membentuk makna dalam komunikasi. Nah, pada halaman ini saya telah menemukan analisis struktur bahasa. Yang pertama, ada morfologi, struktur kata. Dalam teks kegiatan, terdapat banyak kata berimbuhan seperti berdiskusi, memperhatikan, dan menebak. Ini bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk mengidentifikasi kata dasar, imbuhan, dan perubahan makna kata. Yang kedua, sintaksis, struktur kalimat. Kalimat-kalimat dalam instruksi guru seperti tuliskan makna buku dalam sebuah kalimat dapat digunakan untuk mengenalkan pola kalimat SPOX, subjek, predikat, objek, keterangan. Siswa dapat belajar menyusun kalimat lengkap dan benar sesuai aturan tata bahasa. Yang ketiga, kosakata, perbendaharaan kata. Materi ini juga memperkenalkan kosakata baru dan tematik seperti jendela dunia, judul isi buku, dan makna gambar. Siswa bisa dilatih memahami arti kata dalam konteks kalimat dan memperkaya perbendaharaan kata mereka. Yang keempat, membaca ekstensif. Saat siswa diminta menebak isi buku dari sampulnya, mereka dilatih melakukan membaca ekstensif, yaitu membaca untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi global dari sebuah bacaan tanpa membaca seluruh isinya. Yang kelima, ada membaca intensif, kegiatan yang meminta siswa untuk mengamati dan mendiskusikan makna buku serta menuliskan definisi buku dalam kalimat termasuk kegiatan membaca intensif. Ini mengajak siswa memahami isi teks secara detail dan menyimpulkan maknanya. Yang keenam, pragmatik atau bahasa dalam konteks. Instruksi guru dan kegiatan diskusi melibatkan penggunaan bahasa dalam konteks sosial, seperti berdiskusi dengan teman dan menjawab pertanyaan. Ini melatih siswa menggunakan bahasa sesuai situasi dan tujuan komunikasi tertentu. Pada halaman ini juga, saya telah menganalisis struktur bahasa. Yang pertama, ada keterampilan membaca monolog, membaca nyaring, dan pemahaman. Teks ini berbentuk naratif yang cocok untuk dilatihkan membaca nyaring dengan intonasi dan ekspresi. Siswa dapat melatih lafal, intonasi, serta pemahaman isi cerita yang berkaitan dengan konflik dan penyelesaian dalam cerita. Yang kedua, ada morfologi, struktur dan bentuk kata. Banyak ditemukan kata berimbuhan seperti menolong, mematuhi, membantu, mengambil, menjadarkan. Ini bisa digunakan untuk mengenalkan konsep morfem, dasar dan imbuhan, prefiks, sufiks, konfiks, serta bagaimana imbuhan mengubah makna dasar kata. Yang kedua, ada sintaksis, struktur kalimat. Teks ini menyajikan variasi bentuk kalimat seperti kalimat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan seruan. Contohnya, wah, kamu mau mengambil wortel parusa tanpa izin? Atau, iya, aku akan segera melakukannya. Ini bermanfaat untuk mengenalkan siswa pada struktur kalimat lengkap SVOK, serta tanda baca yang sesuai. Yang kelima, 4, ada kosakata dan pemaknaan konteks. Kata-kata seperti berbagi, mematuhi, beristirahat, penyakit, dan menyadarkan bisa dibahas untuk memperluas kosakata siswa dan memaknai kata. Berdasarkan konteks kalimat, ini juga dapat dikaitkan dengan nilai moral atau pesan dari cerita. Yang kelima, ada pragmatik. Bahasa dalam situasi sosial, dialog antara kelinci, kecil, dan burung pipit dapat digunakan untuk membahas fungsi bahasa dalam interaksi sosial, seperti memberi nasihat, meminta maaf, atau menasihati. Siswa juga bisa memerankan cerita untuk memahami penggunaan bahasa dalam konteks percakapan. Yang keenam, membaca intensif,
Analisis isi cerita. Cerita ini cocok untuk melatih siswa memahami isi teks secara mendalam, seperti tokoh utama, konflik, pesan moral, dan penyelesaian cerita. Ini juga bisa dilanjutkan dengan latihan menulis ringkasan cerita atau pesan moral. Membaca ekstensif. Pengayaan bacaan fiksi. Dengan membaca cerita fabel seperti ini, siswa mendorong untuk membaca lebih banyak cerita lain yang sejenis. Guru bisa memberikan tugas mencari cerita fabel lain untuk melatih keterampilan membaca ekstensif. Pada halaman ini juga saya telah menganalisis struktur bahasa, yaitu menyimak. Apa itu menyimak? Menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa reseptif yang berarti mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman terhadap suatu informasi lisan. Menyimak tidak sekedar mendengar, tetapi juga melibatkan proses memahami, menafsirkan, dan menanggapi pesan yang disampaikan oleh pembicara. Yang pertama, ada keterampilan membaca monolog, membaca nyaring, dan pemahaman. Materi ini melatih siswa membaca uraian tentang unsur intrinsik secara nyaring dengan lafal dan intonasi yang baik. Secara itu, membaca pemahaman juga diasah ketika siswa diminta mengidentifikasi unsur-unsur seperti tema, tokoh, latar, alur, dan amanat dalam teks cerita yang telah dibaca sebelumnya. Alasannya, menumbuhkan kemampuan menyampaikan informasi secara lisan dan memahami isi bacaan secara terstruktur. Yang kedua, morfologi, struktur dan makna kata. Siswa diperkenalkan dengan istilah seperti penokohan, latar, alur, amanat, tema, yang semuanya merupakan hasil pembentukan kata, morfem dasar ditambah tema, yang semuanya merupakan morfem dasar ditambah afiks. Ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk menganalisis kata, turunan, dan memahami maknanya. Alasannya, membantu siswa memahami pembentukan istilah-istilah sastra yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, sintaksis, struktur kalimat. Dalam penjelasan unsur intrinsik, terdapat banyak kalimat definisi dan pertanyaan yang dapat dianalisis dari segi struktur seperti siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifatnya atau tentang apa cerita tersebut. Alasannya, melatih siswa mengenali jenis kalimat tanya, pertanyaan, dan menyusunnya dengan pola SVO yang benar. Yang keempat, ada kosakata, perluasan perbendaharaan kata. Materi ini mengenalkan siswa pada kosakata sastra seperti tokoh, alur, konflik, pesan moral, dan penokohan. Kosakata tersebut dapat dijelaskan maknanya dalam konteks cerita sehingga siswa bisa memahami dan menggunakan dengan tepat. Alasannya, membantu siswa menguasai istilah penting dalam memahami dan menganalisis cerita fiksi. Yang kelima, ada pragmatik. Bahasa dalam konteks interaksi, kegiatan diskusi, dan presentasi mengajarkan siswa untuk menggunakan bahasa dalam konteks sosial, menyampaikan pendapat, menyanggah, dan menyepakati. Dalam diskusi tentang unsur intrinsik, siswa belajar menggunakan bahasa akademik secara tepat. Alasannya, mengembangkan kemampuan komunikasi siswa dalam konteks kerja kelompok dan presentasi. Yang keenam, membaca intensif analisis teks. Siswa ditugaskan mengidentifikasi unsur intrinsik berdasarkan teks kelinci kecil dan burung pipit. Ini merupakan latihan membaca intensif karena siswa diminta memahami isi cerita secara mendalam untuk menemukan tema, alur, tokoh, dan pesan cerita. Alasannya, melatih kemampuan analisis siswa terhadap struktur dan makna dalam teks sastra. Yang ketujuh, berpikir kritis dan kreatif melalui mind mapping. Kegiatan membuat peta berpikir mind map tentang unsur intrinsik juga mendukung kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa dalam merangkum isi bacaan. Alasannya, mengintegrasikan keterampilan literasi visual dan pemahaman bacaan dalam satu kegiatan bermakna. Kesimpulan, bab 2 buku bahasa Indonesia bergerak bersama kelas 5 dengan tema buku Jendela Dunia memberikan pembelajaran bahasa yang komprehensif dengan menekankan pada keterampilan membaca dan menulis melalui berbagai kegiatan seperti membaca teks naratif, memahami unsur intrinsik, mengenali majas, membedakan kalimat langsung dan tidak langsung, serta menulis teks sederhana.
Siswa dilatih tidak hanya secara teknis kebahasaan morfologi, sintaksis, fonologi, semantik, dan pragmatik, tetapi juga dalam hal pemahaman ekspresi dan berpikir kritis. Pembelajaran dalam bab ini bertujuan membentuk kebiasaan literasi, kemampuan memahami makna dalam konteks, serta keterampilan berbahasa yang efektif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan. Baik, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.